saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini kita sudah masuk ke bab 2 di kelas 8. Pelajaran di bab 2 ini adalah iklan, slogan, dan poster. Kalian, Ibu harap mampu untuk pertama ya, mengidentifikasi informasi, teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar, serta menyimpulkan isi iklan, poster, dan slogan dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kalian harus tahu dulu nih, iklan itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat dari pengertian ini, iklan adalah pemberitahuan kepada halayak. Apa itu halayak? Adakah yang tahu halayak itu maksudnya apa? Halayak adalah masyarakat orang banyak, ya, masyarakat luas, itu halayak, mengenai suatu barang atau jasa. Jadi pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa. Atau iklan itu bisa juga disebut sebagai pemberitahuan yang bersifat membujuk atau mendorong. Oke, membujuk atau mendorong kepada masyarakat agar mau membeli barang atau memakai jasa, atau bersifat hanya pemberitahuan saja nih supaya ikut serta, supaya mau terlibat gitu. Itu adalah pengertian dari iklan. Oke. Nah, selanjutnya fungsi iklan apa? Fungsi iklan sebagai kebutuhan untuk mengkomunikasikan nih, sebagai kebutuhan untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan yang bersifat komersial. Kalau komersial itu berarti dia ingin menjual barang atau jasanya, atau bersifat sosial seperti iklan layanan masyarakat ya, menginformasikan tentang misalnya tentang keluarga berencana atau tentang bahaya narkoba. Oke, itu berarti iklan sosial. Atau maupun pribadi nih, iklan misalnya kita punya perusahaan atau kita punya barang, sesuatu informasi yang mau kita infokan ke masyarakat gitu. Nah, itu berarti bersifat pribadi gitu. Oke? Ya, selanjutnya adalah jenis iklan. Jenis iklan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah iklan penawaran. Nah, iklan penawaran ini yang tadi ya, dia menawarkan barang atau jasa gitu. Jadi ada barangnya atau ada jasanya apa yang mau ditawarkan gitu. Yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Ini biasanya berupa informasi. Informasinya mengajak atau membujuk masyarakat untuk mengikuti hal yang diiklankan gitu. Nah, biasanya ini terdapat pesan dari pemerintah. Tadi yang seperti dicontohkan ya, misalnya tentang wajib belajar 9 tahun. Nah, itu kan program, salah satu program pemerintah lalu diiklankan. Nah, itu namanya iklan layanan masyarakat. Lalu ada juga misalnya tentang bahaya narkoba. Nah, itu juga tuh termasuk iklan layanan masyarakat karena ada pesan pemerintahnya. Tentu lalu ada lagi iklan tentang KB, keluarga berencana, dan yang terkini nih tentang penggunaan masker gitu ya, karena kita sedang berada di masa pandemi. Itu termasuk iklan layanan masyarakat. Yang ketiga adalah iklan pemberitahuan. Nah, ini yang tadi nih, yang fungsinya bersifat pribadi, karena biasanya berupa hal yang diiklankan tuh perorangan. Contohnya kalau kita ada acara reuni akbar sekolah kita. Nah, kita mau iklankan di koran atau di TV gitu ya. Nah, itu berarti termasuk iklan pemberitahuan. Fungsinya supaya orang yang melihat ikut terlibat kalau dia memang merasa satu sekolah sama kita gitu ya, satu alma mater. Atau iklan lowongan pekerjaan gitu, biasanya ada di internet, ada di koran, juga kadang ada di televisi gitu kan. Itu bersifat pribadi gitu. Selanjutnya adalah ciri iklan. Yang pertama, iklan itu harus menarik. Maksudnya apa nih? Menarik dari segi penampilan ya. Kalau dia berupa iklan media yang elektronik, TV, internet gitu, ini harus menarik nih, bisa disertai gambar atau ilustrasi, oke? Atau kalau dia berupa media cetak, nah itu juga bisa sih disertai gambar yang menarik ya. Pokoknya kuncinya dia harus menarik. Yang kedua, singkat, jelas, dan padat. Harus tepat sasaran nih. Mau mengiklankan tentang apa gitu ya. Jadi jangan bertele-tele, jangan terlalu banyak kalimat, tapi langsung apa yang mau diiklankan, singkat, jelas, tapi padat, lengkap ya. Langsung ke tujuannya apa.
gitu. Terus bahasanya mudah dipahami, ini penting sekali, bahasa mudah dipahami. Mengapa? Karena kalau kita menggunakan bahasa yang sulit dimengerti sama seseorang, maka pesan yang ingin kita sampaikan nih, yang mau kita iklankan, yang mau kita jual, yang mau kita informasikan, itu tidak akan sampai. Orang tidak akan mengerti maksud dia apa ya gitu. Jadi perlu sekali kita menggunakan bahasa yang dipahami. Sasaran kita siapa? Oke? Lalu gunakan bahasa yang dimengerti sama mereka. Misalnya anak-anak, berarti gunakan bahasa yang dimengerti sama anak-anak. Lalu misalnya sasaran kita adalah orang dewasa, lalu kita gunakan nih, orang dewasa menggunakan bahasa seperti apa gitu ya. Oke, jadi harus tepat sasaran, bahasanya mudah dipahami. Lalu bersifat persuasif, jelas. Iklan harus bersifat persuasif karena itu fungsinya, itu tujuannya. Lalu apa arti persuasif? Artinya adalah dia bersifat mengajak, ajakan, dorongan gitu ya. Jadi dia harus bersifat mengajak agar seseorang yang melihat, mendengar iklan merasa terpanggil, merasa oh saya harus memakai barang ini, saya harus menggunakan jasa ini, saya harus membeli jasa ini, membeli barang ini, memiliki barang ini karena saya butuh. Karena menurut iklannya dia dapat mengatasi solusi saya. Oke, gitu. Lalu yang kelima, yang paling penting tidak mengandung sara. Tidak mengandung sara, maksudnya apa nih sara? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi tidak mengandung keempat unsur ini. Oke, karena iklan bisa dilihat sama siapa saja, sehingga iklan itu harus bersifat netral. Oke, itu adalah ciri iklan. Ya, selanjutnya adalah unsur pembentuk iklan. Ya, yang pertama adalah sumber. Sumber ini adalah orang yang memasang iklan atau penyandang dana dari pembuatan iklan. Jadi ada sumbernya. Yang kedua adalah pesan. Pesan itu maksudnya adalah informasi yang ingin disampaikan. Apa informasinya? Jadi iklan itu harus ada pertama sumber, lalu pesan, apa yang mau disampaikan, selanjutnya media. Jadi disampaikan melalui media apa? Apakah dia media tulis gitu ya, media cetak, atau dia berupa media elektronik. Tadi bisa berupa TV, internet, radio gitu. Oke, jadi harus tahu apa medianya. Unsur pembentuk iklan selanjutnya yaitu penerima. Maksudnya penerima adalah masyarakat yang kita kehendaki atau sasaran kita. Sasaran iklan kita siapa? Ada masyarakatnya, ada penerimanya. Oke, kalau sudah ada berarti unsur pembentuknya. Oke, bagus. Lalu yang kelima, efeknya. Efek itu maksudnya perubahan yang terjadi pada diri si penerima. Bisa berupa sikap, pola pikir, atau perilaku. Yang keenam terakhir adalah umpan balik, tanggapan atau reaksi. Ketika si penerima itu sudah melihat iklan, lalu apa reaksinya? Apakah terbujuk dengan terlihat nih dia membeli atau tidak? Atau apakah dia ini mengikuti anjuran kita? Nah, kalau dia mengikuti berarti iklan yang kita tampilkan, yang kita perlihatkan, yang kita berikan masuk gitu ya. Oke, itu adalah unsur pembentuk iklan. Ya, kita sekarang masuk ke slogan. Yang kedua ya, tadi pertama iklan, sekarang kita masuk ke slogan. Slogan itu maksudnya apa? Artinya adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar pegangan hidup atau tuntunan ya, atau prinsip dalam hidup. Itu adalah slogan. Oke, slogan sering pula disebut sebagai moto atau semboyan. Jadi seperti pengertiannya ya, dia berupa kalimat pendek, bisa dipakai sebagai tuntutan hidup atau prinsip, makanya dia sering disebut sebagai moto atau semboyan. Nah ini karena sebagai moto, semboyan, prinsip, makanya slogan itu lebih mengutamakan kehematan kata dan kepadatan makna. Jadi dia lebih mengutamakan kehematan kata nih, nggak usah panjang-panjang. Oke, yang penting maknanya luas, maknanya dalam, maknanya padat. Itu adalah ciri dari slogan. Oke, contohnya tiada hari tanpa kebaikan. Oke, di sini kata kuncinya lagi dari slogan, dia tidak memiliki kata ajakan secara langsung. Jadi dia tetap bersifat persuasif nih. Slogan tetap bersifat persuasif, mengajak, membujuk. Oke, supaya seseorang
mengikuti apa yang diinfokan, apa yang diberitahukan, tapi tidak secara langsung. Oke, jadi tidak secara langsung diinfokan, tidak secara langsung diajak, melainkan secara tersirat. Contoh, tiada hari tanpa kebaikan. Gak ada kata ajakan di sini, tapi ketika kita membaca kalimat tiada hari tanpa kebaikan, seolah kita merasa, oh iya, berarti hari itu selalu harus diisi dengan kebaikan gitu. Itu adalah ciri dari slogan. Nah, contohnya lagi apa lagi nih? Misalnya tiada hari tanpa prestasi. Oke, contoh orang bijak taat pajak. Orang bijak taat pajak. Siapa sih yang nggak mau jadi bijak? Semua pengen jadi bijak. Oh, berarti kalau kita mau jadi orang bijak, berarti kita harus taat sama pajak, harus rutin, harus disiplin membayar pajak gitu. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah poster. Poster adalah pengertiannya plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Oke. Jadi poster ini hampir sama seperti iklan. Dia fungsinya sama-sama mengajak atau menginfokan atau membujuk khalayak supaya ikut atau supaya membeli atau supaya mengikuti dari informasi yang disampaikan. Poster ini mengandalkan gambar dan kata-kata. Oke, jadi dia juga mengandalkan gambar dan kata-kata. Walaupun poster ini biasanya medianya berupa media tulis gitu ya. Media tulis, media cetak, dan dipasang di tempat-tempat umum gitu. Kalau iklan bisa di media elektronik, kalau poster biasanya hanya terdapat di media cetak dan dipasang di tempat-tempat umum. Oke. Terus poster, iklan, dan slogan sebenarnya mereka memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya pertama, sama-sama menggunakan bahasa yang singkat, jelas, menarik, tapi lengkap ya. Oke, singkat, jelas, menarik, tapi lengkap. Itu adalah si ciri-ciri dari poster, slogan, dan iklan. Oke, sekarang kita lihat ya yang lebih lengkapnya, yang lebih rincinya, yang lebih mudahnya perbedaan dari iklan, slogan, dan poster. Kita lihat nih, dari gambar, kata-kata, gerak, dan suara, manakah perbedaannya? Oke, kalau kita lihat iklan ini ada gambarnya ya, terdapat gambar karena dia bisa berupa media elektronik ataupun cetak. Kata-katanya jelas ada, oke. Geraknya ya, kalau dia berupa media elektronik, TV atau internet, dia bisa ada geraknya. Oke, karena biasanya ada modelnya nih. Lalu suara, ya ada suaranya kalau dia berupa media elektronik, radio, internet atau televisi. Lalu slogan, kita lihat ke slogan. Kalau slogan biasanya tadi kan cirinya atau pengertiannya mengedepankan kata-kata dan maknanya. Jadi kalau gambar dia tidak ada, tapi kata-katanya tetap ada, gerak tidak ada, dan suara ini tidak ada ya. Suara tidak ada. Oke. Dan yang terakhir ini adalah poster. Poster ini terdapat gambar karena dia tadi perpaduan antara gambar dan kata-kata. Ada kata-katanya, geraknya tidak ada karena berupa media tulis atau media cetak, dan suaranya juga tidak ada. Itu adalah perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Oke, yang terakhir yaitu KD 4.3, yaitu menyimpulkan isi iklan, poster, dan slogan. Nah, gimana caranya? Setelah kalian tadi melihat pengertian, ciri, fungsi, ya perbedaan jenis dari iklan, poster, dan slogan, kita akan menyimpulkan isi iklannya dengan cara isi iklan, poster, dan slogan dengan cara pertama, kalian harus membaca dulu atau mencermati atau menyaksikan iklan, poster, dan slogan. Setelah itu kalian memahami unsur-unsurnya nih, tadi ke-6 unsurnya itu ya. Oke, iklannya untuk siapa, dibuat oleh siapa, tujuannya apa gitu ya. Lalu setelah itu kalian menentukan tujuannya, apa sasarannya untuk siapa, maksud iklannya apa, makna iklannya apa. Nah, itu baru kita bisa menyimpulkan isi dari iklan, poster, dan slogan. Oke, semoga mudah dipahami. Nah, ini adalah penjelasan mengenai KD 3.3 dan 4.3 dari iklan, slogan, dan poster. Setelah ini kalian akan Ibu minta untuk melihat jenis iklan,
melihat contoh iklan, poster, dan slogan. Lalu kita akan bersama-sama menentukan isinya, menentukan unsurnya, menentukan maksudnya. Lalu kalian juga akan bisa menentukan sendiri dan kita akan bersama-sama menyimpulkan. Oke, kita akan melatih atau kita akan melakukan latihan bersama. Oke. Perhatikan contoh dan cara mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan isi iklan, poster, dan slogan berikut agar kalian dapat mengerjakan latihannya. Coba lihat, ada 3 gambar di sana. Setiap gambar ditentukan jenisnya termasuk iklan, poster, atau slogan. Lalu kalian menentukan jenis produk atau hal yang diiklankan. Apa makna gambar tersebut dan siapa pula yang dituju? Setelah kita mengidentifikasi gambar iklan tersebut, kita bisa membuat kesimpulannya. Dapat diambil dari hal-hal yang kita identifikasikan sebelumnya. Paham dan mudah ya? Nah, sekarang kalian ibu minta untuk mengerjakan latihannya. Kerjakan seperti yang tadi dicontohkan. Tentukan jenisnya, iklan, poster, atau slogan. Kalau iklan, termasuk iklan apa, makna, dan pihak yang ditujunya siapa. Lalu, kalian juga harus menulis kesimpulan dari iklan tersebut berdasarkan hasil identifikasi yang sudah kalian tentukan. Kerjakan seperti contoh yang tadi Ibu berikan. Terakhir, kalian Ibu minta untuk menceritakan kembali isi iklan. Bisa berdasarkan dari unsur-unsur seperti jenis, makna, produk, atau hal yang diiklankan pihak yang dituju. Iklannya dapat kalian lihat di buku paket halaman 40. Semua latihan ini dikerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan.